melihat diri kita, ternyata hari ini kita tuh sudah berprogres loh gitu loh. Ya, heeh. Gitu loh. Ternyata dulu aku tuh yang awalnya nggak paham gizi, sekarang udah mulai paham nih gizi itu Iya. apa, fungsinya apa, pentingnya seberapa. Mm-mm. Nah itu ternyata aku berproses gitu loh. Nah kadang orang itu kenapa kok terlalu sering overthinking, karena dia tidak sadar sebenarnya dia tuh sedang bertumbuh gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai teman-teman. Hai. Selamat datang di channel Cerita Dian. Hari ini aku bersama teman aku. Namanya siapa? Siska. Ya. Terima kasih ya udah kasih kesempatan, udah kasih waktunya buat aku ajakin Iya, boleh. Mau dibayar berapa? senyuman. Jadi gini sis, Oke. aku mau nanya tentang, kan kita kan anak muda ya. Heeh. Anak muda itu kayaknya sepertinya kehidupannya ada di sosial media ya. Dan kita itu sering ngelihat teman-teman kita atau siapakah itu yang kayak lebih keren lagi daripada kita. Dan pernah nggak sih ada kepikiran kayak aku kok ketinggalan ya, kayaknya aku udah ketinggalan jauh deh, kayaknya aku nggak bisa apa-apa deh, dan akhirnya itu tuh buat overthinking gitu loh. Dan karena kita overthinking, kayak seringnya overthinking jadi kayak nggak nggak apa ya, kayak cuma di situ-situ aja gitu loh, mentok gitu, nggak bertumbuh. Dan itu tuh pasti kamu pernah mengalami ya, pernah nggak? Pernah. Jadi tuh gimana caranya biar kita itu nggak banding-bandingin, nggak ngerendahin diri kita, dan tidak overthinking tuh gimana caranya kalau kamu? Kalau aku, Heeh. oke, tapi sebelumnya aku disclaimer dulu ya. Dalam kita berkehidupan di media sosial, maka konsekuensinya kita bakal melihat pencapaian orang lain. Ya. Dan kita pun kalau bikin story, itu kan yang terbaik toh. Iya sih. Gak pernah toh kita bikin story sesuatu hal yang mungkin tidak kita, maksudnya terburuk, fase terburuk kita nggak pernah toh. Iya sih, kayak kadang yang harus yang kelihatan bahagia gitu. Nah, satu itu, tanamkan pada mindset kita bahwa sebenarnya di media sosial tuh bukan real life seseorang. Jadi, kalaupun kita melihat pencapaian orang lain, cukup dijadikan sebagai salah satu pacuan untuk diri kita tuh untuk bertumbuh. Tapi aku juga pernah merasakan insecure ketika aku merasa bahwa aku tuh nggak berguna. Nggak bergunanya tuh karena aku kan lagi fase kuliah yang padat-padatnya. Aku melihat teman-temanku tuh kok mereka tuh keren-keren banget ya. Masya Allah. Dakwahnya kok semaksimal aktif, kayak aktif, totalitas. Sedangkan aku tuh masih nggak yang bisa totalitas karena mungkin persentase waktuku itu lebih banyak buat kuliah gitu. Bahkan kalaupun aku di rumah pun juga ngerjain tugas, itu pun tugas kuliah lagi gitu loh. Kayak aku sampai di titik kayak aku nih kayak nggak bertumbuh banget gitu. Tapi setelah beberapa bulan aku merasakan itu baru bulan kemarin aku tuh mikir gitu. Aku mikir ke belakang lagi gitu. Sis, ternyata kamu tuh dulu SMK-nya itu anak teknik gitu loh. Anak teknik yang biasanya megang motor, oli, kayak gitu kan. Sedangkan hari ini aku tuh kuliahnya kuliah gizi. Sesuatu yang ibaratnya bertolak belakang banget, 180 derajat gitu loh. Iya, betul. Sampai dosenku tuh bilang, "Lah, kamu dulu tuh ngurusin asupannya motor, tapi sekarang kamu ngurusin asupannya manusia. Hati-hati ya, jangan sampai overheat." Kayak gitu. Terus aku mikir, iya juga ya, kayak dengan melihat aku sekarang di aktivitasku di kampus, ternyata aku masih bisa membersamai mereka yang sebenarnya lulusan anak SMA. Orang-orang yang udah pinter fisika, udah pinter biologi, udah pinter kimia. Itu loh gitu loh. Sedangkan aku dulu tuh nggak belajar itu 100% gitu loh. Ternyata aku masih bisa mengimbangi mereka. Aku baru mikir itu di
1 bulan kemarin gitu loh. Hmm. Nah, mungkin ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi insight buat teman-teman untuk mengurangi insekuritas diri kita, untuk mengurangi insecure kita, untuk melihat pencapaian orang lain, ya kita harus flashback kembali, melihat ke belakang tuh untuk melihat diri kita, ternyata hari ini kita tuh sudah berprogres loh gitu loh. Ya, heeh. Gitu loh. Ternyata dulu Bener aku tuh yang awalnya nggak paham gizi, oh sekarang udah mulai paham nih gizi itu Iya. apa, fungsinya apa, pentingnya seberapa. Mm-mm. Nah itu ternyata, oh ternyata aku berproses gitu loh. Nah kadang orang itu kenapa kok terlalu sering overthinking, karena dia tidak sadar sebenarnya dia tuh sedang bertumbuh gitu loh. Nah mungkin teman-teman yang hari ini sedang merasakan insekuritas, Mm-mm. coba deh kalian mikir detik ini aja deh. Coba dulu tuh kalian mungkin masih leha-leha, tapi sekarang udah mulai menonton podcast, itu kan sebuah Iya. kemajuan. Tapi kalau sekarang leha-leha, Tapi kan nonton podcast. iya sih, Kemarin leha-leha kan sambil leha. nonton podcast Nah, ya. berarti kan ada pertumbuhan walaupun hanya Iya. sekedar leha-leha sambil nonton podcast. Mm-mm. Itu kan sebuah pertumbuhan. Sebenarnya orang yang overthinking itu dia tuh nggak sadar bahwa sebenarnya itu sedang berproses. Nah, Mm-mm. kenapa kok dia bisa nggak sadar? Karena Gimana? terlalu banyak informasi yang masuk ke otak dia. Betul. Nah, makanya kalau akhir-akhir ini tuh ada salah satu apa namanya tips untuk mengurangi overthinking, salah satunya ya detox media sosial gitu loh. Karena kita tuh masih bingung memaknai informasi yang ada di medsos itu untuk memacu diri kita untuk lebih baik atau malah menjadi diri kita tuh overthinking. Iya, betul. Gitu sih. Nah, kalau dalam POV Islam sendiri, kemarin tuh sebenarnya aku juga baru aja belajar terkait dengan untuk mengurangi overthinking kita gitu loh. Gimana? Jadi Allah tuh kan ngasih kita salah satu tools yang istimewa banget. Itu yang dinamakan akal, teman-teman. Nah, akal ini kan fungsinya untuk berpikir. Nah, ternyata di dalam Islam itu ada tuntunan kita dalam berpikir. Gimana? Jadi ada 4 syarat dalam kita tuh berpikir gitu. 1, itu apa? Ada fakta. Yang kedua ada panca indera. Yang ketiga ada informasi sebelumnya. Dan yang keempat itu ada otak. Bayangin kalau kita memikirkan sesuatu yang faktanya belum ada, otomatis kita bakal overthinking kan? Ya betul, kayak yang sekarang kayak aku nggak mau mulai deh, soalnya nanti dia bilangnya apaan sih bikin kayak gini-gini. Nah, sebenarnya itu kan belum ada faktanya, itu kan perasaan. Nah, ternyata manusia tuh terutama perempuan ya teman-teman, itu kan dominannya persentase dominan itu lebih ke perasaan. Nah, kenapa kok Allah ngasih tuntunan dalam kita berpikir ya? Biar para wanita-wanita ini tuh tidak dominan dalam perasaan, dalam memikirkan sesuatu gitu loh, kayak gitu sih. Oke.